Hi everyone, welcome back again di altcoin update. So untuk altcoin update kali ini kita akan ngebahas Matic atau Polygon. Nah ini sebenarnya based on request dari teman-teman sekalian. Jadi saya juga ngelakuin vote aja di Telegram. Saya lihat ada beberapa yang sering banget muncul ya di kolom chat. Maksudnya di kolom komen, dan akhirnya saya putuskan dari beberapa nama-nama tersebut saya post di Telegram, dan di Telegram akhirnya di voting sama teman-teman semua, dan akhirnya terpilihlah si Matic ini. Jadi setelah Matic nanti kita akan tetap lanjutin di 3 updatean, di 3 voting yang terakhir. Jadi teman-teman make sure kalian vote lagi. Alright, so untuk Polygon atau Matic ada apa aja nih update terbarunya? Tadi saya sempat share chart di Matic, maksudnya saya sempat share chart Matic di Telegram. Jadi make sure kalau kalian udah gabung di Telegram, kalian bisa cek dulu chartnya, dan nanti akan saya jelaskan ya secara detail gimana saya memperhatikan potensial pergerakan pada Matic. Nah sebelum kita masuk ke sana, saya pengen update dulu untuk beberapa update penting ya buat para teman-teman yang investor atau yang nge-hold coin Polygon atau Matic. Jadi di sini ada beberapa update terbaru yang lumayan menarik ya. Salah satunya Polygon ZK EVM. EVM ini kalau nggak salah Ethereum Virtual Machine ya, crosses 14.000 transactions since its launch. Jadi ada 14.000 transaksi lebih. Ini berarti menunjukkan adanya aktivitas di jaringan Polygon atau Matic, which is ini cukup baik ya, dalam artian berarti dipakai gitu loh, dalam arti ada utilities, mungkin ada manfaat dan digunakanlah teknologinya atau ya fasilitasnya. And then apalagi ya selain daripada itu, di sini ada beberapa on-chain metrics ya yang menunjukkan bahwa investor mungkin akan senang pada pergerakan harga untuk Matic beberapa hari ke depan. Salah satunya adalah Matic's market value to realized value ya, atau MRV di sini menunjukkan rasionya turun substantially. This could be an indication of possible market bottom ya, paling tidak untuk Matic. Kita nggak ngomongin buat Bitcoin-nya, tapi paling tidak untuk Matic ada indikasi tersebut. Dan lagi Matic social volume was also consistently high, representing the popularity of the token in the crypto community. Moreover, Matic volume also registered an uptick, which was by and large a positive signal for the blockchain. Jadi untuk dari sini dari data yang dipaparkan pada on-chain matrix yang disebut dengan MVRV ini menunjukkan bahwa Matic bisa dibilang cukup bullish ya. Di sini ditunjukkan demikian gitu. Selain itu ya ada beberapa data lagi, tapi ada yang kurang begitu baik juga ya, karena di sini most market indicators in favor of Matic's rally. Not everything was working in Matic's favor. Matic's net deposit from exchange were high, which indicated a higher selling pressure ya. Jadi banyak orang mungkin kayak ya mungkin dengan dia punya cold wallet ya, dikirim kemudian dimasukin ke exchange dan pada akhirnya untuk dijual ya. Jadi itu semacam indikasi yang kurang begitu bagus ya. Selain itu sebenarnya Matic itu kan beberapa waktu lalu lumayan rame dengan NFT marketplace-nya. Jadi mungkin itu adalah salah satu nilai plus juga pada Matic atau jaringan Polygon. Dan ya so far beberapa data di sini menunjukkan bahwa adanya potensi Matic untuk kembali bullish. Nah sekarang kita coba cek dulu untuk dari sisi price action-nya. Nah teman-teman, saya akan bahas dari dua sisi ya untuk investor. Kalau misalnya untuk investor kita ngelihat harga Matic, well overall Matic itu sebetulnya kalau kita tarik the weekly time frame, kalian bisa lihat di antara semua harga Matic itu sebenarnya tergolong yang masih bullish ya. Jadi kalau kita ngelihat, mungkin kalian cek di Dogecoin, well Dogecoin juga lumayan masih bullish ya. Kalau kalian cek Link, kemudian bisa cek Uniswap, kalau kalian cek Thorchain atau Ethereum Classic ya, maybe Optimism ya, coin ada Harmony One, ada beberapa yang sebenarnya masih kelihatan cukup positif. Tapi kalau menurut pandangan saya, Matic ini yang paling positif ya. Kita bisa lihat seberapa Matic bertahan pada area di atas ya. Dalam artian kalau misalnya yang lain rata-rata koreksi udah berapa persen sih, Matic terakhir koreksi itu sekitar ya 89% sih dari all time high-nya. Cuman harganya saat ini itu bertahan di kisaran 71%. Even terhadap Bitcoin aja itu terakhir kalau nggak salah koreksinya di 80%-an. Matic di sini menunjukkan masih possible bullish dengan situasi dia yang masih bisa dibilang ya
masih cukup di atas lah ya. Berarti masih ada sentimen yang cenderung positif, masih cukup bullish untuk Matic bisa bertahan. Walaupun terakhir kita ngelihat ada semacam head and shoulders ya pada time frame weekly, begitupun pada time frame daily-nya. Jadi ini sebenarnya indikasi yang kurang begitu baik. Nah, yang menarik pada Matic adalah saat ini posisi harga support sebelumnya itu berfungsi sebagai resistance area kita. Dan untuk area support itu belum di break sama sekali. Jadi sebetulnya kalau kalian perhatikan Matic itu bisa diasumsikan dalam posisi sideways setelah penurunan terakhirnya. Which is ini sebenarnya mengindikasikan hal yang kurang begitu baik ya. Akan tetapi melihat kondisi Matic terpantul dari kisaran area demand-nya di time frame weekly, I guess ini memang bisa diasumsikan bahwa Matic itu somehow bertahan ya di area yang bisa dibilang cukup tinggi. Jadi kalau misalnya teman-teman yang memang ada invest pada Matic, saya pikir ini adalah salah satu koin justru yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk dipertahankan ya, di compare dengan yang lain gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mempertimbangkan untuk beli lagi sekarang, melakukan akumulasi pada Matic, saya rasa mungkin kita masih bisa mendapatkan harga yang lebih murah in case Bitcoin kembali tertekan. Jadi untuk case Matic, kalau kalian lihat ini sebenarnya posisi kita lumayan di tengah-tengah. Cuman kalau di compare dengan support area, well, area kita masih lebih cukup di bawah ya. Lagi agak dekat dengan level support. Jadi ibaratnya kalau teman-teman mungkin yang trading kan di spot market, mungkin bisa diconsider untuk melakukan transaksi seperti misalnya contoh ya, seperti ini. Ya, jadi pertimbangannya adalah targetnya di resistance sebelumnya, meanwhile stop loss-nya bisa di bawah area support. Nah, itu adalah sebagai contoh aja. Kalau misalnya kalian mempertimbangkan bahwa harga Matic akan bertahan pada support area ini, dimana memang kita melihat beberapa hari ini atau beberapa waktu lalu, bahkan hampir sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, ini dari bulan Agustus ya, Matic itu benar-benar tersideways saja pada range yang sama, more or less ya. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah opportunity untuk bisa dimanfaatkan. Jadi buat teman-teman yang mungkin mempertimbangkan bahwa ada kemungkinan Matic sedang melakukan fase reakumulasi, saya cukup setuju apabila statement tersebut ada yang muncul dari istilahnya bayangan teman-teman gitu ya, karena saya ngelihatnya Matic so far masih bertahan dan sideways di atas area support ya. Dan kalau misalnya lihat dari time frame daily lagi, based on close candle beberapa hari terakhir itu sempat membentuk semacam Three River Morning Star, dan ini berarti ada indikasi potensi area support yang dikonfirmasi oleh Matic pada kisaran area lebih kurang di $0,8. Alright, nah itu untuk area Matic pada time frame daily. Nah sekarang kalau kita ngelihat di time frame hourly-nya, sebetulnya posisi Matic itu udah kelihatan cukup bullish ya. Kita bisa lihat progresnya sebelumnya dia membentuk semacam, either itu kalian bisa consider sebagai inverse head and shoulders, kalian juga bisa pikir ini mungkin sebagai triple bottom yang pada akhirnya sukses berhasil break ya, membentuk semacam V formation. And then after that kita ngelihat Matic ya bertahan di atas area supportnya atau bisa consider sebagai area demand-nya, dan sekarang pun pada saat posisi Matic akhirnya pullback itu bertahan lagi di atas area demand-nya. Jadi so far sebenarnya masih bagus. Cuman yang saya kurang begitu confident adalah saya ngelihat adanya terbentuk ascending broadening wedge pattern pada si Matic, which is sebenarnya kalau kita ngelihat ascending broadening wedge pattern terbentuk, more or less situasinya bisa seperti ini ya. Ini yang sebenarnya kita perlu waspadai. Anggapannya ada kemungkinan harga itu bisa terjadi pullback terlebih dahulu ya. Sebenarnya kalau misalnya terjadi pullback tuh nggak ada masalah, karena kita bisa melihat bahwa secara keseluruhan ada kemungkinan loh bahwa pergerakan kita ini bisa membentuk semacam inverse head and shoulders, which is seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita pullback a little bit ya, itu bisa jadi semacam potensi untuk mencari higher low-nya dia. Karena melihat pergerakan Matic beberapa waktu ini, kita lihat sebetulnya dia cenderung sideways aja. Jadi kayak kenceng-kenceng tiba-tiba slow. Nah, apa yang menyebabkan buyersnya melambat? Nah, itu yang kita sebetulnya perlu antisipasi sama-sama. Dan as a trader, kalau buat saya mungkin personalnya akan menunggu hingga adanya pullback dulu pada Matic hingga area-area tertentu. Dan salah satu area yang saya consider untuk potential area pullback-nya atau testnya adalah di kisaran $0,82 more or less. And then kalian bisa gunakan Fibonacci retracement juga dari bottom to top untuk mengetahui potential area yang bisa di retrace oleh si Matic, dan salah satunya seperti yang tadi kita plot ya, di sini resistance, now ada potential become support, dan itu di kisaran Fibo 61,8%.
Oke. Jadi sementara untuk update saya seputaran Matic lebih kurang seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa dapatkan gambaran yang lumayan menarik ya dari apa yang saya sampaikan atau paparkan melalui video kali ini. Jadi untuk dari saya terakhir kesimpulannya ada dua yang tadi saya sudah sampaikan, baik itu untuk investor maupun untuk trader. Hopefully teman-teman di sini bisa mendapatkan the idea yang saya ingin coba sampaikan. So make sure kalian stay safe dalam proses transaksi kalian. Kebetulan ini juga Thanksgiving, jadi biasanya market nggak terlalu volatile. Oke, I guess that's it everybody. Sampai ketemu di update berikutnya untuk Bitcoin. Cheers guys, bye-bye.